Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penyusunan modul profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang pertama kali terlebih dahulu ini ada sebelumnya telah kita kerjakan pada pertemuan yang lalu, yaitu berupa pemetaan dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek P5 P2RA di madrasah. Jadi sumpah ini sudah dikerjakan, jadi kita ambil satu proyek pertama yaitu proyek 1 dengan alokasi waktu 110 JP per tahun dengan tema hidup berkelanjutan. Setelah ini kita akan turunannya adalah Bapak Ibu sekalian membuat modul profil P5 P2RA-nya di madrasah. Kemudian perlu diingat dalam penyusunan modul project profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin ada 4 bagian yang perlu dilengkapi dalam modul project profil P5 P2RA-nya. Yang pertama adalah profil modul, kemudian yang kedua ada tujuan, ketiga ada aktivitas, dan keempat ada asesmen. Langsung saja Bapak Ibu sekalian kita akan praktek contoh dari modul project yang telah kita miliki. Pertama, komponen yang pertama adalah profil modul. Terdiri ada tema. Tema ini telah ditentukan dari tim fasilitator. Kemudian subtemanya itu turun dari tema. Seperti contohnya adalah kita ambil sampah barokah. Kemudian nama madrasahnya, fasenya adalah fase D yang merupakan fase madrasah. Kemudian alokasi waktunya adalah 110 JP. Ini sesuai dengan di pemetaan alokasi waktu yang akan dibuat di modul project P5 P2RA. Kemudian model pembelajaran itu dengan cara tatap muka, sarana prasarananya seperti yang kita lihat di sini. Kemudian penyusunannya, nama tim, ketua koordinator, dan tangan penyusun. Langsung Bapak Ibu sekalian kita masuk ke komponen kedua di modul project P5 P2RA-nya. Tujuan project ini sesuai dengan tujuan yang dari tema yang kita pilih, yaitu hidup berkelanjutan. Kemudian apa yang diberikan kepada tema yang kita pilih ini kepada siswa atau peserta didik ya di subtema yang kita tentukan, yaitu kesadaran penyebabkan sampah yang menumpuk ya. Jadi di sini tujuannya yang umum adalah kesadaran, memberikan kesadaran yang tinggi kepada siswa dalam mengenai tentang sampah dan bagaimana mengurangi dan penyebab sampah yang terjadi dan memiliki nilai yang ekonomis dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kemudian di dalam tujuan itu terdapat alur aktivitas dan alokasi waktu. Maksudnya di sini dengan jumlah 100 JP 100 JP per tahun ini akan didistribusikan pada 4 bagian ini ya. Ini nih aktivitasnya nih dari aktivitas pertama sampai 23 aktivitas nanti yang akan dibuat dalam project ini ya. Kemudian di sini nanti distribusinya langkah pertama itu ada 20 JP, kemudian tahap yang kedua itu nanti tahap konseptualisasi itu habis 20 JP, kemudian tahap aksinya itu nanti 60 JP, terus tahap refleksinya 10 JP, maka totalitasnya itu 110 JP di dalam satu modul project P5 P2RA. Kemudian nanti bagian selanjutnya itu ada target ya. Target ya Bapak Ibu sekalian nih. Target di sini nanti ada 2 bagian. Itu nanti di dimensi P5-nya dan pencapaian proyeknya. Kemudian di sini nanti akan ada dimensi dan elemen dan subelemen P2RA dan pencapaian proyeknya. Ya, kemudian di sini nanti aktivitasnya. Aktivitas pertama ini kode-kode yang di bawah nih, aktivitas pertama, aktivitas kedua nanti
Aktivitas ini nanti akan dideskripsikan langkah-langkah kegiatannya. Kalau di modul ajar itu eh, seperti ini, saya klikkan lagi ya. Seperti modul ajar. Modul ajar itu kan kegiatan-kegiatan pembelajaran, tetapi di sini di project itu dia aktivitas seperti ini nanti turunannya. Jadi ini yang akan kita kerjakan. Ini kode aktivitas pertama ini maksudnya dari dimensi P5. Ini dia. Ini aktivitas pertama. Ini turunannya dari ini yang kode-kode ini aktivitas 1 sampai 13 ini harus dibuat seperti kegiatan aktivitas seperti ini. Ada tahap kegiatan terdiri dari 3 bagian: kegiatan pendahuluan, pelaksanaan, kemudian kegiatan penutup. Nah, inilah dari aktivitas pertama yang habis 4 JP ya. 4 JP ini dari mana? Di aktivitas pertama itu dari distribusi alokasi jam pelajaran pada project P5 ya. Seperti ini. Disinilah 4 JP-nya diperoleh yang nanti dimasukkan ke tabel aktivitas. Nah, di sini di identitasnya 4 JP. Jadi ini contoh, silakan dipelajari. Kemudian nanti aktivitas kedua, nah, setiap aktivitas ada lembar kerja, baru masuk ke aktivitas kedua. Seperti ini, nanti ini diisi, cara diisinya ini nanti lihat di distribusi alokasi waktu. Di sini, aktivitas kedua. Ini aktivitas kedua. Ya, ini berarti ada 2 JP tentang pengenalan terhadap sumber sampah. Seperti itu. Jadi nanti itu diambil, pindahkan ke aktivitas yang kedua tabelnya. Ini ada tabel kosong. Jadi nanti ini tinggal letakkan di sini. Kemudian tadi durasinya itu adalah 2 JP. Kemudian ini diisi kegiatan pendahuluannya apa saja, pelaksanaannya apa saja, kemudian kegiatan penutupnya apa saja, dan diakhiri dengan lembar kerja siswa. Kemudian komponen keempat itu dalam modul ajar ada namanya asesmen. Kemudian ini asesmen target fase D di MTS. Ada 2 dimensi targetnya, pencapaian P5 dan P2RA-nya. Jadi ini di mana diperoleh? 5 poin dari P5, kemudian P2RA ini ada 3 poin. Ini diambil dari target. Itu ada target di dimensi, ini dia. Jika nanti tinggal copy paste aja. Karena ini sudah kita tentukan di mana kita memperoleh ini. Nanti Bapak Ibu sekalian sebelumnya kan sudah ada diperoleh ini. Silakan dicari buku panduan pengembangan proyek penguatan P5 dan P2RA ini. Milik Kementerian Agama ya, Madrasah Kementerian Agama RI. Kita kembali lagi, jadi nanti setelah ini sudah ditentukan dimensinya, elemennya, subelemen, dan capaian ini, rumusannya, ini Bapak Ibu diskusikan sebagai tim fasilitatornya, yang pastinya kita gunakan ini menjadi buku panduan kita yang wajib kita miliki. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini nanti dipindahkan 1, 2, target ini, kemudian ini dipindahkan ke dimensi P5. Jadilah seperti ini, ada 5 ternyata. Untuk yang di P2RA-nya sama juga halnya. Caranya mudah jika telah kita tentukan. Nih, dimensi P2RA dan pencapaian proyeknya. Ini kita copy, kemudian ini kita copy, kita copy, ini ada 3, kemudian 3 CP capaian P2RA ini kita letakkan di sini. Kemudian ini deskripsinya, capaian targetnya, kemudian rubriknya. Ya, ini tabelnya bisa kita lihat. Ini TPF1, TPF2 sampai TPF4, kemudian ini nama siswa, kemudian ini keterangan cara nanti misalnya Andi misalnya. Nama siswa kita berapa dalam satu kelas gitu ya. Kemudian MB-nya itu misalnya jika Andi itu dalam aktivitas 1 sampai 24 dari dimensi profil P5 dan dimensi pelajar P2RA-nya itu masih kata mulai berkembang, maka kita beri
kode MB mulai berkembang misalnya itu pada tab 1 misalnya. Kemudian pada tab